Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam, silakan buka kamera. Lagi tak pakai baju, Kak. Kalau kamu nggak buka kamera, saya ganti sama yang lain. Oke. Gitu dong. Oke. Masya Allah. Tak pakai baju. Ini saya cuma mau nanya satu pertanyaan, Kak. Iya, pertanyaanmu apa? Bunda Maria itu apanya Yesus, Kak? Bunda Maria itu adalah umatnya Tuhan Yesus. Umatnya ya? Iya. Bukan ibunya ya? Karena Tuhan Yesus Kristus memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya ya. Terima kasih. Terus Kristus memberkatimu. Makan dulu lah kamu. Selamat malam, Baby Shop. Selamat malam. Oh, kirain perempuan ternyata. Silakan Bang, buka kamera Bang. Ya, tunggu dulu. Saya pakai baju dulu. Iya, pakai baju ya. Iya, saya mau nanya-nanya aja nih. Iya, silakan. Ya, tunggu, saya pakai baju dulu. Oke, selamat malam kami kanan. Ya, selamat malam. Silakan saudaraku. Ya, ini saya cuma mau nanya aja ya. Iya. Ini kan di atas tertulis bahwa Yesus Allah Maha Besar ya. Iya. Kata Allah ini di dalam kekristenan ini diambil dari bahasa mana nih? Bahasa Aram. Aram. Tolong begini kami kan. Tolong di dalam Alkitab itu tolong dicari yang kata Allah ini di mana artinya. Mulai dari bahasa Ibrani sampai Yunani, apakah ada kata Allah di dalamnya? Ya ada lah. Yang ada di situ yang saya tahu diartikan bagaimanapun itu adalah ilah. Tidak ada kata Allah. Allah itu double L. Itu Allah ini bagaimanapun tetap dia menjurus ke bahasa Arab. Coba diperiksa dulu. Kabur lah. Masa kabur? Di Yohanes 1 ayat 1 di situ kan ada kata Allah ya. Kalau dalam bahasa Yunani itu Theos. Kalau dalam bahasa Ibrani itu Elohim. Kalau dalam bahasa Aram itu Allah. Ntar dulu ya, saya cari dulu kitab bahasa Aram. Itu tetap menjurus ke ilah. Tidak ada kata Allah di situ, apalagi double L. Double L ini adalah milik umat Muslim kalau Allah. Tidak ada kata Allah dalam Alkitab dimanapun. Siapa bilang? Iyalah. Namun begini kayak di situ kan sudah nyata double L, tapi umat Kristiani kan sebutnya Allah. Harusnya cuma satu L-nya dong. Kenapa harus ada dua? Kan ya memang dua L-nya. Nah, terus penyebutannya kenapa umat Kristiani bilang Allah, bukan Allah? Ya Allah. Orang Arab Kristen menyebut memang Allah gitu. Kayak ada apa gitu loh. Tapi begini, Mbak, kami karena ini kan saya cuma punya pertanyaan simpel aja. Tolong di searching di situ kalau memang ada di dalam kitabnya kakak, di dalam Alkitab kata Allah satu aja. Nah, saya akui. Saya sebenarnya tidak terlalu keberatan sih dan hal-hal seperti ini. Cuman ini kan menyangkut dengan ketuhanan umat Islam aja Allah. Sedangkan yang saya cari enggak lah, kami menyebut kata Allah itu bukan karena dari kalian, dari Aramaik. Ya coba lihat aja kalau memang ada. Semuanya menjurus ke ilah itu, Kak.
Saya pastikan Enggak itu. ada. Ya ada juga ilah, ada juga Allah, elaha gitu. Coba lihat, coba lihat. Sekarang gini. Allah itu tetap kalau di searching di Google, mungkin Pak Amin Wijaya namanya. Di Google itu di searching Allah itu tetap menjurus ke bahasa Arab. Bahasa Arab, betul. Apakah apakah bahasa itu mempunyai agama? Sedangkan kekristenan sudah ada di bangsa Arab sebelum 100 Masehi. Saya kasih ayatnya ya Bang ya, bahwa sudah ada Kristen di tanah Arab. Abang catat Galatia 1 ayat 17. Galatia 1 ayat 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Jadi sudah ada kekristenan di Arab sebelum 100 Masehi, Bang. Kalau memang kekristenan itu ada, apakah bisa dipastikan bahwa Kristen Arab menyebutnya Allah bukan Allah? Kita Iya, bisa memang. pastikan. Kita bisa searching. Namun begini, Bang. Oke, Kristen ini bertanya, kami menjawab. Sekarang gini, Bang. Iya, betul. Siap. Kalau saya salah, tolong dikoreksi. Saya bertanya, apakah ada di dalam keimanan Abang ada sebelum muncul ini menyembah? Jangan ikut. Tunggu dulu Bang ya, karena ada anak kecil ini. Masukin. Jangan. Enggak boleh. Iya, anakku Jaki. Ya, lanjut. Ada yang menyembah namanya Allah tapi mempunyai 3 putri. Al-Asa, Al-Usa, betul? Apa? Coba ulang. Ada penyembahan terhadap yang dipanggil Allah tapi mempunyai 3 putri di dalam Al-Quran. Mempunyai 3 putri? Tidak ada. Isa. Benar nggak? Nggak ada. Tolong diperlihatkan dulu kalau dalam Al-Quran itu, kalau misalkan ada Allah yang mempunyai 3 putri itu yang mana itu? Ntar saya carikan. Mikana lanjut, saya carikan ayatnya nanti sambil. Karena sudah jelas di surah Al-Ikhlas saja kita sudah tahu di situ bahwa Allah tidak beranak dan diperanakkan. Ya, Bang. Mohon maaf Bang, standar dari Tuhan di dalam iman Kristen bukan beranak dan tidak diperanakkan, karena batu juga nggak beranak dan tidak diperanakkan. Standar Tuhan itu adalah dari karya-karya kemahakuasaannya yang begitu dahsyat. Tidak, Allah itu yang dia tidak awal dan tidak akan pernah berakhir, dan dia tidak diperanakkan dan dia juga tidak akan pernah beranak. Ini satu. Kalau begini, bukan standar Tuhan seperti itu. Standar Tuhan bukan kayak gitu. Begini saja, kita ambil simpelnya aja. Kita kembali ke pertanyaan yang tadi. Tolong perlihatkan kata Allah di dalam Alkitab tersebut. Oke. Kalau memang ada, kalau memang tidak ada, tolong diganti di atas ini Yesus ilah maha besar atau Elohim, itu mungkin bisa. Kalau kata Allah ini kayaknya tidak mendasar. Ini menyeleweng ini. Serius ini. Ini untuk keimanan kakak saja, bukan untuk keimanan saya ya. Nah, terus pasti umat Islam ini bacanya di atas kok. Ini Allah dia tulis. Kan gitu. Ya, ini gini saja Bang, kalau Abang keberatan, Abang silakan melakukan tuntutan kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Karena Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan kata Allah Bang. Dan kami sebagai umat Kristen berpatokan kepada Alkitab, firman Tuhan Bang. Begini Bang. Oke, nih ya. Kita tunjukin dulu bahasa Arabnya Alkitab ya. Oke, nih kamu lihat nih bro ya. Kepanjangan, ntar dulu. Sorry. Saya langsung tunjukin aja lah. Yohanes 1 ayat 1 ya. Awas. Sama tulisannya ya. Dengan Arab. Nah, ini kan Bang, kalau Alkitab dalam bahasa Arab kan.
Nih. Ini Yohanes 1 ayat 1. Nah, di sini di akhirnya ini kan ada kata Allah nih. Kata Allah. Tuh. Tuh, kan sama kan? Enggak. Kalau itu kata yang mana kata Allah? Tanda barisnya aja enggak. Coba. Ini bisa jadi ilah. Coba Enggak. kamu lihat dulu di situ. Begini. Itu kamu baca di situ? Iya, saya baca. Itu tajwid itu di dalam Islam itu ada loh, Kak. Iya, coba kamu ada bedanya enggak atau sama? Jelas beda lah. Nah, ini coba kamu baca nih, apa di sini tertulis? Tuh. Tuh, saya besarin ya, saya besarin hurufnya ya, nih tuh. Nah. Itu Yohanes 1 ayat 1. Begini. Coba kakak baca dalam bahasa Arabnya, apakah itu ilah apa Allah? Kita mau tanya aja di situ. Oke, ya saya ini ya Google Translate ya. Itu beda. Kalau Allah itu dia punya baris di huruf alif itu baris atas. Ini kita pakai bahasa Indonesia aja. Terus huruf lamnya itu. Ya udah ini kamu dengar yo. Tuh. Coba lihat. يوحنا 1:1 AVD في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله https:// Tuh Allah tadi situ. Tuh kamu dengar? Beda lah. Ya Allah. Meskipun saya dengar enggak, kalau ini Mbak Megana mau tantang kita umat Islam masalah Al-Quran, kayaknya kakak Megana ini akan keliru sangat. Beda. Saya nggak tantang kamu mengenai Al-Quran. Saya nggak pernah tantang kamu ke situ. Anda, iya begitu aja Kak. Kalau Islam ini memang kalau untuk mau dibahas sebenarnya dari agama lain ini susah karena yang mau memahami agama kami untuk baca kitabnya aja. Udah kamu dengar tadi itu? Udah kamu dengar? Iya, itu beda. Itu beda. Coba lihat yang searching di bawah aja bilang beda. Apalagi dengan saya. Ini tulisannya itu nih, Mana itu tanda barisnya nggak ada. Allah itu sudah nyata punya baris atas. Kalau yang kayak begini, iyalah. Beda lah. Allah itu tunggal. Dia kalau ditulis Allah itu tunggal. Kalau misalkan dia udah nyambung itu bisa beda lagi artinya. Oke, sudah jelas ya, di situ sudah ada tertulis kata Allah ya. Enggak ada. Ini ya, begini kami kan untuk keimanan kakak aja, untuk umat Kristen yang nonton ini, kalau kakak belum bisa membuktikan bahwa itu tunggal tertulis Allah, saya rasa kalau ini misalkan saya umatnya kakak, saya enggak puas. Tapi nauzubillah. Oke, udah cukup jelas ya, bro. Jadi kami juga punya hak kalau memanggil Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa ya, Allah yang Maha Besar. Begini saya mau sampaikan, tadi kan Bang Amin ini, Pak Amin bilang, kalau memang Anda keberatan, Anda silahkan menuntut ke LAI ya. Begini. Ya enggak begitu juga ya. Begini, karena orang Arab Kristen pun memanggil Yesus Kristus itu Allah ya. Allah juga, Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Besar. Begini Kak Mikana ya, saya mau jelaskan dulu sama Bang Amin ini begini. Saya sebagai umat Islam ya, jika Al-Quran itu ada yang merubah, maka saya sendiri yang akan turun tangan. Kok Bang Amin ini dirubah kata ilah ini menjadi Allah, kok abang tidak keberatan? Itu agama abang loh. Saya jujur, kalau saya umat Islam terus Al-Quran dirubah-rubah, itu saya turun tangan sendiri. Nggak ada yang dirubah. Abang di sini bertanya, Mikana menjelaskan, saya menjelaskan, abang tidak terima. Abang tidak terima, ya protes saja langsung ke sana. Abang yang tidak terima loh, menjelaskan kami berdua. Enggak, lagian pun kalau kami nggak menggunakan kata Allah di Indonesia, di Arab juga orang Kristen ya, di Timur Tengah ya, di Mesir, mereka juga menggunakan kata Allah kepada Tuhan Yesus. Makanya gini, saya pernah begini ya, saya pernah mau nggak menggunakan kata Allah ya. Nah datanglah orang Arab
orang Kristen apa ya, Kristen Ortodoks atau Kristen Mesir gitu kan. Loh, kalau kamu nggak mau menggunakan kata Allah, gimana dong kita nih yang menggunakan kata Allah? Karena mereka dari dulu udah menggunakan kata Allah sejak abad pertama. Enggak, kalau begini, sejak abad keempat. Begini Kak ya. Kalau memang kakak katakan bahwa itu Allah, maka itu penyebutannya memang Allah karena double L. Tapi kenapa umat Kristiani bilang Allah, Allah aja? Itu cuma satu L-nya aja kalau kedengaran. Allah, bukan Allah, Allah. Oh memang, kalau memang kakak sebutnya kayak gitu, kayaknya iya saudaraku berbeda dengan yang lain. Serius. Iya, kalau saya ini sebenarnya begini kayak kita ini diskusi santai, kita saling belajar. Iya, saudaraku betul. Untuk mempelajari suatu agama itu kita harus belajar pelan-pelan, betul? Iya. Memang kita harus banyak belajar, saudaraku ya. Nah, betul. Seperti itu, saudaraku. Jadi makasih ya sudah bertanya. God bless you. Tepuk tangan buat Baby Shop yang cakep dan manis. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama ini, ada pertanyaan-pertanyaan seperti Bunda Maria itu apanya Yesus? Kata Allah itu di kekristenan diambil dari bahasa apa? Sebab di Alkitab tidak ada ditemukan kata Allah sama sekali. Dan intinya si penanya itu menginginkan Mihana bisa menunjukkan kata Allah di Alkitab sesuai bahasa aslinya. Karena menurut dia kata Allah itu mengambil nama dari Tuhannya umat Islam sebab di bahasa asli Alkitab sendiri menurut dia yang ada. Itu adalah kata ilah, dalam hal ini. Mihana dan saudara Amin tidak bisa apa-apa, kalau memang umat Islam tidak terima ya silahkan saja menuntut ke Lembaga Alkitab Indonesia karena lembaga itulah yang mengeluarkan kata Allah sedangkan umat Kristen cuma mengikutinya. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes 1:1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Galatia pukul 1:17 juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik.